Waalaikumsalam. Pak Ustadz, tadi ya Pak Ustadz bilang waktu di umat berpuasa sebagaimana umat sebelum kamu, umat Nabi Isa, umat Yesus. Itu di Injil versi nomor berapa itu supaya saya jelaskan di, kalau ada teman saya bekerja tanya itu ya. Terima kasih. Ya, ini persisnya. Waktu saya mau berangkat ke sini, saya buka buku saya, nggak ketemu, belum ketemu. Jadi nanti saya bisa kirimin versi berapanya supaya jelas. Tapi kata-katanya Pak, karena saya hafalin waktu itu. When you fast, do not fast like the hypocrite do. They don't wash their hand, and then they don't brush their hair. Nanti saya kasih tahu itunya. Ada lagi? Ada lagi enggak? Cukup boleh. Kalau enggak ada, saya mau bertanya satu terakhir. Saya bertanya, ada enggak di antara kita pada bulan Ramadan orang kafir, orang non-muslim bertanya kepada kita apa itu puasa? Ada enggak di antara kita? Coba terang. Dan bagaimana jawabnya? Saya mau tahu apakah kita melakukan dakwah. Ada yang bisa jawab? Pertanyaannya saya ulangi ya. Ada nggak bulan tahun lalu seseorang bertanya kepada kita tentang puasa? Ya, karena Allah katakan inilah bulan dakwah. Kita mau buktikan. Ada nggak orang kafir bertanya kepada kita pada bulan puasa tentang puasa ini? Dan atas pertanyaan keduanya, bagaimana kita menjawabnya? Saya mau membuktikan apa kita tahu bagaimana berdakwah. Ayo, siapa yang menjawab? Ada, pasti ada soalnya. Allah katakan inilah bulan dakwah. Pasti ada orang bertanya tentang puasa. Tanya sama Pak Ketua. Iya. Oke lah saya. Kan? Jawab juga. Iya. Masuk Facebook depan. Masuknya diri sendiri loh Pak Ketua. Pak Ketua. Sini aja. Ya situ aja. Nah, itu lah. Balik ini ke sini pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kebetulan ya kita ini sebagai public transport ya, public transport ya, Pak Aswil ya. Jadi pengalaman dalam keseharian ya, memang banyak yang bertanya masalah puasa. Kalau ini kan masuk Ramadan, ya banyak bertanya masalah puasa. Kenapa itu orang Islam berpuasa katanya? Apa enggak menyiksa diri? Kan begitu aja logika mereka kan. Apakah itu tidak ingin bunuh diri katanya? Tapi saya kira karena dia tidak mengerti masalah apa itu rukun Islam. Puasa itu kan bagian daripada rukun Islam itu sendiri kan. Jadi kebanyakan ya mereka-mereka yang bertanya masalah hal begitu, kita tidak bisa langsung menyatakan ini dasar daripada rukun Islam. Tapi kita hanya melihat ya daripada tadi apa kata Pak Ustadz Amri Yusro, itu ada manfaatnya dalam berpuasa tadi. Saya kira itu lebih mengena dakwahnya. Jadi manfaat berpuasa itu dalam segi kesehatan, dalam segi kesehatan itu menyeluruh ya, mungkin dalam pencernaan dalam organ tubuh kita, mungkin dalam segi lebih jernih kita berpikiran. Jadi saya kira dalam menjawab pertanyaan mereka-mereka yang bukan seiman dengan kita, lebih baik dari segi sayanya lah ya, mungkin segi kesehatan ya, mungkin dari segi-segi yang lainnya gitu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diluruskan Ustaz. Ya, alhamdulillah. Itu sebenarnya jawabannya udah bagus juga. Tapi kita mau nambah sedikit. Artinya kalau menjawab pakai hukum mereka, kalau memang sejajar diakui dalam Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri mengatakan wa anzalna alaikal kitaba bil haq, dan kami turunkan Al-Quran itu dengan hak yang benar. Musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab, membenarkan kitab yang sebelumnya. Bible kita tidak mengakui sebagai sebelumnya karena sudah banyak kontradiksi segala macam. Tapi membenarkan. Tapi yang penting sini,
wa muhaiminan alaihi minal kitab, sebagai alat uji. Sekarang ada masalah puasa, ada dari sini disebutkan masalah puasa, ada. Kita uji ke buku lain, ada enggak? Kalau ada sama confirm. Tadi dibilang bahwa umat sebelum Nabi Muhammad juga melakukan puasa. Ternyata di buku mereka ada. Jadi jawaban paling tepat adalah menggunakan buku mereka. Karena Rasulullah juga mengatakan kalimin nasa biqadri uqulihim, berkatalah kepada manusia dengan kadar akal mereka. Kalau kadar akal mereka selalu tentang Bible, jawab apakah ada Bible yang confirm dengan Al-Quran. Jadi kalau bilang asing puasa tidak asing, kita katakan there's nothing strange about fasting. It says on your book. Itu satu poin. Ada booknya. Kalau kita bisa hafal, kita apa? Kita sebutkan. Ada sebenarnya. Jadi bukan yang sesuatu yang aneh. Nah, setelah itu baru kita enak. Karena apa? Kita tidak memukul dia, kita mengajari dia buku dia. Setelah itu baru kita enak, halus masuknya untuk menerangkan yang lain. Karena kita pikir, oh orang ini berarti pengalamannya besar juga tentang buku saya, dia tahu. Akhirnya dia mau bicara dan kita baru menerangkan Islam yang lain. Dan kalau kita datang juga Islam yang lain, gunakan teknologi. Kasih dia DVD. Atau kalau tidak mau ada kasih DVD, gunakan alamat Facebook kita. Betul nggak? Ketawa anak muda ini kedudukan Facebook. Dia tahu bahwa teknologi Facebook begitu ampuh. Tanya sama dia, betul nggak teknologi Facebook itu ampuh bisa menerangkan informasi, betul nggak? Oh, dia ketawa kalau dibilang Facebook, karena dia tahu kita ini dibilang, kok kita nggak gunakan Facebook orang tua ini? Dia ketawa mungkin. Saya juga ditawain, tapi saya tahu duluan Facebook daripada anak saya. Coba saya tidak main aja. Dia tidak. Kenapa? Mengenai Facebook saya cerita mengenai Facebook ini. Ya, mengenai Facebook. Ada seorang tua haji, Islamnya bagus, ibunya bagus, tapi dia tidak tahu bahwa anaknya sudah bermain sembarangan di Facebook. Justru saya yang tahu. Kenapa saya tahu? Karena Facebook itu kan link kemana-mana kan. Saya mau lihat anak ini siapa? Ini anak siapa? Anaknya Pak Haji, anaknya ini. Dia nggak tahu Facebook. Bapaknya pasti tahu, bapaknya harus punya Facebook juga biar tahu apa yang dijalani anaknya. Jadi kita orang tua jangan mau dibohongin anak-anak sekarang. Kita bisa cek apa kerja anak kita di Facebook. Makanya saya menggiatkan sekali Facebook. Kenapa? Kita bisa mengkontrol anak kita dari Facebook. Dan kita bisa berdakwah. Tadi saya bilang berdakwah, ingat, saya nyatakan hanya 2 klik kita dakwah seluruh dunia, nanti kita buktikan. Pak Husni udah buktikan. 2 klik ya, klik share. Edi juga. Edi beli komputer tuh. Dan saya bicara Facebook bukan satu yang aneh. Karena apa? Lebih dari 50% kita di Australia, di Sydney ini punya internet di rumah. Oke, jangan kalah informasi dengan non-muslim. Kita harus bertanding. Dan saya udah kasih semuanya, tinggal main-main, klik. Bulan puasa, masukkan masalah puasa. Teman juga kaget, kok sekarang jadi ustadz ya, dia bilang. Padahal saya juga numpang aja dari orang lain kan. Ya kan, Pak Usni juga pasti ustadz dia bilang sekarang. Ya pasti juga numpang, ngambil dari yang lain-lain aja. Tapi dengan latihan sendiri, kita sendiri berguna untuk kita. Akhirnya, ya mungkin juga bisa lagi jadi ustadz. Oke, udah. Pertanyaan, ada lagi? Masih ada? Ada lagi. Ibu udah lapar nih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.